Selamat pagi teman-teman yang online. Halo Pak. Halo. Bisa kita mulai? Ini sudah segini aja. Masih ada. Mau langsung dimulai atau nunggu? Dimulai aja ya. Oke. Hari ini presentasi kan ya? Bisa. Bisa. Yang offline kirim ke kalau no WA aneh deh kiri. Coba. Oke, email saya aja deh. Enggak, di sini kan enggak ada WA saya. Ke email saya boleh deh. Kata nggak, Rek? Nah, kelihatan? Kalau yang online bisa langsung share screen mungkin ya. Aku ngerandomnya dari apa ya? Kurang ntar ya? Bang Hamdan mau duluan atau Bang Amri? Duluan? Duluan share screen, presentasi? Boleh? Ya. Bang Hamdan deh, boleh. Silakan Bang Hamdan. Oke Pak, sebentar. Apakah sudah tampil Pak? Belum, belum Bang. Oh, Nah ini OTW nih. Wih, ganteng banget nih slide-nya nih. Sikat Bang. ya. Baik. Assalamualaikum Oh warahmatullahi sorry sorry wabarakatuh. sorry sorry Bang Hamdan. Saya potong Ya, dulu. Ini saya kasih rules dulu ya. Jadi setiap ada yang presentasi, saya mau perwakilan dari yang online untuk ngasih komentar. Bebas kalau ada yang mau komentar silahkan. Kalau nggak ada berarti saya tunjuk. Begitu juga yang reguler ya wajib ngasih komentar minimal satu orang. Gitu ya. Gitu ya teman-teman yang lain ya. Paham? Ya. Oke, silakan Bang Hamdan. baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Pak Izi dan teman-teman semua. Selamat malam. Ya, baik. Mohon izin untuk malam ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas infografis saya. Ya, di sini saya mengangkat
eh, mengenai nih, kepotong Pak, Enggak, aman. aman. Ya. Jadi saya kemarin melakukan observasi ketika hari Minggu itu ada event mengenai event motor Pak. Ya gimana Hmm. yang di era sekarang tuh relate sama anak-anak muda, yaitu event San Mori. Nah, di sana saya identifikasi beberapa data. Saya ambil dari jenis motor yang ada, yang hadir. Beberapa ada Moge di atas 600 cc, kemudian di kelas 250 cc, kemudian Matic seperti itu. Wow, jomplang banget ya. Iya. Nah, karena itu, karena apa saya mengangkat eh, data ini, ternyata di era sekarang itu Matic lebih banyak digemari sama anak-anak muda. Itu. Hmm. Maka dari itu, dari event San Mori ini ditonjolkan bahwa motor Matic lebih mendominasi di dalam event San Mori seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa data di mana nanti infografis ini tujuannya adalah audiens mengetahui bahwa event San Mori didominasi oleh motor Matic seperti itu. Oke, next untuk ragam grafisnya Hmm. berdasarkan data yang diperoleh, maka infografis yang akan saya gunakan yaitu ragam grafis statistik, yaitu berupa grafik pie chart. Oke. Kemudian kita mapping datanya pertama dari yang Q1 yang paling penting Hmm. itu Matic mendominasi event San Mori sebagai headline-nya. Kemudian ada ilustrasi chart berdasarkan presentasi dus motor. Kemudian Q2-nya ada jumlah persentase pengguna motor. Q3 safety riding, respect, enjoy the ride. Kemudian Q4 dari data tadi yang perlu kita buang ada beberapa list yaitu peserta yang datang berboncengan, motor yang hadir menggunakan BBM, kemudian ada seperti slogan San Mori bukan sekedar riding tapi tentang kebersamaan. Oke. Oke, next tabel proses kerjanya data persentase bikers berdasarkan jenis motor di event San Mori, visualisasi, ilustrasi tiga jenis motor moge, matic, motor 250 cc di atas jalan yang melingkar, Hmm. membentuk pie chart dengan persentase terbesar ilustrasi lebih dominan. Dengan narasi matic dominasi event San Mori. Hasilnya seperti itu, Pak. Ganteng banget bang. Pakai AI bang. Iya, beberapa komponennya ada yang pakai AI. Oh, oke. Untuk yang gambar-gambar motornya. Ya, menarik bang. Sebelum dikomen sama yang lain deh, atau komen dulu deh yang sama yang lain ya, karena ini dari yang online, berarti saya minta lebih dulu yang hadir untuk ngasih komentar. Boleh silakan. Ada? Oh, gak kerungu nanti kalian ya. Ada yang mau saya tunjuk dah. Ladies first ya. Masak ya? Loh, nggak apa-apa. Kamu boleh komen datanya atau komen grafisnya atau komen penghamdannya juga boleh. Eh, nanti gantian. Atau ngasih kritik, ngasih saran boleh deh. Eh, sama Nesta. Ya, Nesta. Nesta. Bingung Pak. Masa bingung dong? Kenapa bingung? Ya bingung mau komentar apa, memberi saran apa. Ya terkait dengan materi yang kemarin aja. Ada yang kontra, ada yang pas atau apa? Atau tanggapanmu apa deh dengan desainnya Bang Hamdan nih? Dengan programnya Bang Hamdan? Bisa, bisa. Udah bagus sih Mas Kamdan ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Udah Pak, belum pikiran. Ada lagi nggak yang lain? Komen. Belum, habis ini harus ada loh ya.
Ya, silakan Pak. Thank you Bang. Teman-teman yang online yang lain, ada berapa nih yang online nih? Ada 10. Yang open cam cuman 2. Saya tunjuk ya. Seperti biasa, Supri. Supri mana Supri? Supri boleh kasih komentar ke Bang Hamdan Supri? Baik, Pak. Selamat malam, teman-teman. Malam. Malam Mas. Mungkin kalau dari saya, komentarnya buat Mas Hamdan sama seperti Mbak Nesta. Udah bagus, Mas. Bisa aja. Iya, itu aja, Sudah, Mas. gitu aja. Oh, udah, Pak. Apa? Baik, terima kasih Mas. Bang Hamdan, saya mau nanya. Tadi yang masuk ke visual infografisnya kan di kuadran 1 ya, Bang ya? Yang kuadran 2 sama kuadran 3-nya di mana, Bang? Ditaruh di mana? Nilai Ya, nanti Pak. apa ya? Untuk yang saya di kuadran 2-nya, saya lebih fokus ke beberapa pembagian persentase persen ini Pak, penggunaannya ini. Mana Seperti coba? ada yang Boleh geser slide-nya, Bang? Kuadran 2 tadi apa, Bang? Loh, kemana tadi? Ke close. Aduh. Oh. Zoom. Ya Pak, ini untuk di Ya, headline-nya atau di kuadran satunya kan Matic mendominasi event San Mori. Ya, pakai ilustrasi ya, cat berdasarkan presentasi jenis motor. Kemudian ada kuadran 2, ada kuadran 3 juga. ya. Pertanyaan saya belum melihat tuh penempatan kuadran 2 sama kuadran 3-nya di mana? Oh, Jumlah untuk persentase pengguna motornya di mana tuh? loh, ke close lagi. Pakai ini aja, pakai arah panah, Bang. Kanan kiri aja atau atas bawah tuh. Oke. Oh, saya tampilkan JPEG-nya aja Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oh, ya Pak. Untuk saya Ya. untuk di kuadran 2 Heeh. itu saya lebih jelaskan di sini. Pembagiannya ada di ini Pak, tulisan-tulisan seperti ini. Ada di Matic, Oh, kategorinya, kemudian kategori-kategori ini sama jumlah persentase. Kemudian di kuadran 3 itu seperti ini. Saya buatkan logo, kemudian oh pesan-pesan. gitu. Oke, Ya, oke, oke, oke. Berarti lebih ke kuadran 3 tuh lebih lebih kepada saran kepada audiens ya. Kalau iya Pak. misalkan mau San Mori, dia harus safety dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Iya, karena itu kalau setiap event dalam agenda-agenda motor masih harus wajib sekarang ada itunya. Seperti itu. Ah ya, siap. Thank you Bang Hamdan. Ya Nilainya Pak, terima 90 di kasih. ini. Nah, saya kasih nilai dulu di sini. Muhammad Hamdan. Ini jadi nilai kuis ya, Rek? Nah, karena Bang Hamdan duluan untuk presentasi, saya kasih
kasih kesempatan Bang Hamdan untuk menunjuk salah satu temannya, boleh yang online maupun yang offline untuk presentasi berikutnya Bang. Silakan Bang. Silakan ditunjuk apa aja Bang. Kalau yang offline ada Anesta, ada Chandra ya, Chandra, ada Zulkifli, terus Vincent, terus ada Mbak Hajarani, satu lagi Dian, ada Dian, tuh. Mau yang offline atau yang online Bang? Mungkin sekarang gantian yang offline dulu, Pak. Offline, boleh. Ya, Silakan Bang. tadi mungkin Mas Vincent ya. Vincent, silakan Vincent. Sudah kamu kirim ya? Vincent. Silakan Bang. Bisa ya, Pak. Oh iya PDF ini Pak. Oh buatnya kayak sedian nih ya. Nah, belum bisa screen ke teman-teman. Kelihatan ya teman-teman yang online ya. Selamat malam Pak dan teman-teman. Malam. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Vincentius Krisna Pratama, bisa dipanggil Vincent. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi data saya, yaitu minum kopi. Jadi minum kopi ini brand saya, kopi yang saya identifikasi itu datanya, jenis biji kopi yang saya gunakan ada 2, Arabica dan Robusta. Terus manfaat dari segelas kopi itu baik untuk otak, terus manfaat segelas kopi, terus meningkatkan energi dan stamina, terus manfaat meningkatkan mood atau suasana hati, terus harganya kopi ini terjangkau untuk pelajar dan varian kopi yang sering dibeli. Untuk datanya saya menggunakan statistik, yaitu chart grafik garis atau grafik garis yang P-chart Pak sebenarnya. P-chart itu? Oh iya P-chart, yang P-chart ya Pak sebenarnya. Iya P-chart, iya. Terus sequence-nya proses sama sistem manajemen. Untuk elemennya, verbalnya itu tipografinya saya manfaat pada segelas kopi. Terus visualnya itu segelas kopi, manfaatnya itu nanti dibagi di cangkir kopinya menyerupai P-chartnya begitu. Itu Pak, saya kelewatan. Ini hasilnya? Iya, saya buatnya. Jadi saya kan manfaat segelas kopi dari identifikasi data saya itu ada yang tadi energi, meningkatkan energi, terus fokus, meningkatkan mood dan antioksidan untuk diri kita. Yang meminum kopi segelas itu, segelas kopi. Sudah? Sudah Pak. Boleh teman-teman yang online kasih komentar? Siapa nih? Ada yang mau kasih komentar nggak? Saya tunjuk lagi Mas. Ada Bang Vio ya? Bang Vio. Yang juara 2 warawara. Saya Pak. Kelasnya. Juara 1 anak kelas 2. Iya. Cewek.
Boleh kembali dari ke halaman 2 dulu. Merah, make up, pakai kemerah pipi. Ketiga coba Pak. Oh, ketiga. Ya. Oke. Kalau saya komentarnya mungkin kalau bicara kopi itu harusnya setidaknya membahas sedikit tentang kandungan kafeinnya. Di sini tidak tidak termasuk yang dibahas ya. Yang yang dibahasnya tadi apa, Mas? Kafein kan Kafeinnya. kalau bicara tentang kopi kan harusnya tidak jauh pembahasannya dari apa kandungan kafeinnya gitu. Apakah itu tidak termasuk yang termasuk penting untuk dimasukkan ke dalamnya? Oke, oke. Itu mungkin bisa saya masukkan sih, Mas. Cuma saya ngambilnya kebanyakan merujuk ke manfaat segelas kopinya. Jadi manfaat untuk yang tadi apa? Fungsi otak, membalikan mood, meningkatkan stamina begitu. Oh iya. Mungkin nggak ada hubungannya sama kandungan kafeinnya ya itu ya secara kimia tubuh enggak ya? Oh iya, bisa 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 dimasukkan juga sih. Iya. Oke, saran saja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Ada lagi. Yang slide 5 Pak. Yang slide kelima. Wah, Tadi Mas Vincent kan memilih ini sebagai pie chart Mas ya. Kalau yang saya tahu itu pie chart itu hubungannya sama persentase. Ada apa namanya? Bagian-bagian ya. Kalau ini kayaknya dibuat pie chart kayaknya kurang cocok Mas. Karena kalau yang saya tahu pie chart itu mengolah data statistik ya. Seperti itu Mas. Iya sih Pak. Iya, iya. Soalnya ya saya kurang juga sih Pak memasukkan kayak persennya berapa persen energi yang didapat dari minum kopi, terus berapa persen orang setelah minum itu meningkatkan moodnya itu berapa persen gitu ya. Harusnya ada pembagian persen-persen sih Pak. Sudah. Ya. Kalau ya itu salah satu yang saya tanyakan tadi. Kalau yang cepat di mana ya? Prosesnya di mana? Prosesnya itu saya masukkan ke sebenarnya visual kopinya itu sih Pak, ke segelas kopinya itu. Iya mana? Di mana misalnya? Di bagian mana? Di itu Pak. Jadi saya nganggapnya yang ini itu kopinya, dalam isinya gitu loh Pak. Jadi proses. Nanti coba dicek lagi ya. Oh iya Pak. Itu seperti apa contohnya, terus pendampatnya gimana ya? Oke. Vincent kayaknya ada sedikit problem di sini, ya. Datanya harusnya lebih luas lagi. Oh iya bisa Pak. Pertama kalau misalkan itu adalah kamu mengambil data di tempat baru ya, ini di mana? Di kafe di mana? Di Singosari Pak. Singosari, kamu sendiri. Sama teman berdua. Oh gitu. Ya berarti kan di sana tidak hanya sekedar ngomongin tentang jenis bijinya, kemudian manfaat kopinya. Ini kan ekonomi. Berapa jumlah pengunjung dalam satu hari? Oh iya. Ya kan? Terus misalkan didominasi sama laki-laki atau perempuan. Kemudian bisa juga latar belakang pekerjaannya, apakah mahasiswa, Pegawai. karyawan dan lain sebagainya, itu bisa digali dari sana kan. Kemudian setiap orang kalau misalkan minum kopi selain itu ngapain lagi? Apakah hanya sekedar ngobrol atau ngerjain tugas atau kerja WFC ya.
itu kan banyak banget datanya itu. Iya, Pak. Ya. Sehingga nanti bisa masuk ke kuadran 4 itu bisa disortir tuh mana yang masuk ke kuadran 4 sehingga tidak perlu ditunjukkan dari geografisnya. Kemudian kalau di kuadran 3 yang nanti kayak punya Mas Hamdan itu dikecilkan. Kuadran 2 berarti ada sebagai pelengkap. Kuadran 1 adalah tokoh utamanya, ya. Sehingga nanti nggak bingung di sini. Saya tuh mau ngomongin infografis statistik atau non statistik. Kalau seputar statistik berarti ya berhubungan dengan angka. Contohnya misalkan, oh ternyata 50% pengunjungku adalah Karyawan. misalkan. Oh 25% adalah mahasiswa. Nah itu masuk akal kalau pakai pecah. Oh. Gitu ya. Oh ya. Vincent. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah sih ya, kalau misalkan mau pecah ya harus ada presentasi. Iya. Ya, kalau kayak gini kan berarti ada 25%, fokus 25%. Tapi bukan manfaat berarti seharusnya. Kalau misalkan kondisinya atau konteksnya adalah 25%, fokus 25%, berarti kamu menggali data ke pengunjungmu. Kira-kira dari 4 pilihan ini mana yang sekiranya cocok yang kamu dapatkan manfaatnya setelah minum kopi. Oh ternyata hampir 100 orang, yaitu 25 orangnya milih energi. Jadi dia minum kopi langsung strong. Semangat. Ya kan? Terus 25 orang lagi setelah minum kopi dia langsung fokus. 25 orang lagi dia langsung moodnya baik. 25 orang lagi langsung antioksidannya berapa gitu. Kekebalan tubuh sih, Pak. Oh dia suruh minum kopi sakit, terus ketika minum kopi terus orang sehat gitu. Ya bisa. Iya. Nangkep ya. Ada yang menanyakan ini? Sudah. Ya. Atau Mas tanya apa? Berarti saya perbaiki nanti. Ya, Oke. Oke. Ya. Nanti dikirimnya ke email lagi. Boleh. Oke. Kalau misalkan takutnya saya nggak kebaca di email, ya pasti kebaca sih. Kalau itu sering banget saya buka tiap hari. Oke. Kirim aja. Ya. Oh, di email. Oke. Ada lagi? Udah. Lagi ya, bikin ya. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan siapa saja mau yang offline atau yang online? Saya seling aja, Pak. Online. Boleh. Online. Ada nih, apa? Mas Wio aja, Pak. View. Iya. Ya, boleh. View. Silakan. Baik, Pak. Ya. Matiin dulu ya. Share. Nah. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Silakan dimulai. Oke. Selamat malam semuanya. Data yang saya ambil adalah data kandungan gizi dalam buah durian. Kandungan gizi durian per 100 gram lebih tepatnya. Berikut tabelnya bisa dilihat nanti. Secara visualisasi gambar durian yang sudah dibelah posisi center. Nanti saya akan tunjukkan disertai dengan semua fakta tentang kandungan dan fakta-fakta menarik tentang durian dan juga perbandingannya dengan buah lain. Narasinya tentu saja kandungan gizi durian. Ini ada kuadran 4-nya, informasi yang kurang yang tidak penting, yang tidak menarik juga. Detail-detail kecil seperti kandungan magnesium dan zat besi yang kandungannya terlalu kecil. Kuadran 3-nya tabel angka gizi lesap yang lengkap. Karbohidrat, protein, lemak, itu kan gizi-gizi yang biasanya orang cari tahu kandungannya. Karbohidrat, protein, lemak, bahkan vitamin juga. Kuadran 2-nya
fakta-fakta menariknya, ilustrasi warna icon, eh, ada julukannya Raja Buah mungkin kalau dibuat jadi satu produk di suatu toko. Dan satunya tentu saja sumber energi, baik untuk tekanan darah, manfaat-manfaatnya, dan peringatan-peringatannya. Berikut infografis yang saya buat dengan bantuan AI juga ini. Kalau ini saya mengambil statistik, di mana sini ada tabel-tabel dan kandungannya. Berapa kilokalori, berapa gram, berapa miligram. Ada peringatannya bahwa di dalam durian kandungan gulanya cukup tinggi, jadi lebih baik tidak dimakan berlebihan. Ada beberapa tips juga untuk menikmati durian. Konsumsi di siang hari, jangan dicampur alkohol, dan lain-lain. Fakta menarik ada di sini. Begitu saja Pak, terima kasih. Ada yang ingin berkomentar, silakan. Oke, thank you Vio. Yang di sini ada yang mau komentar? Siapa? Mau ditunjuk lagi? Zul? Ya boleh. Kalian kenapa sih nggak duduk di barisan ini? Lebih enjoy. Gitu tak? Mungkin kasih saran nggak Bapak? Kasih saran boleh. Mungkin saya mau kasih saran di posternya aja sih Pak. Terlalu full itu aja sih. Terlalu full. Iya, terlalu banyak informasi. Jadi nggak bisa fokus ke satu informasi. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih sarannya. Sama-sama. Sarannya diterima. Oke, kalau yang online ada yang mau kasih komentar? Masa mau ditunjuk lagi? Siapa ya? Bang Hamdan deh. Boleh ngasih komentar Bang Hamdan. Halo Bang Hamdan. Oke, ya Mas. Kalau dari saya sih, tadi kan yang ingin diangkat adalah mengenai kandungan gizi, infografisnya. Mungkin bisa lebih fokus ke bagian durian lebih besar, lebih dominan. Kemudian dibuat pie chart-nya dari belah-belahan yang ada di dalam buah durian itu sih. Jadi benar-benar fokus infografisnya mengenai kandungan gizi sesuai materi yang diangkat. Kalau ini sih nanti jatuhnya kalau menurut saya ya narasinya seperti tentang durian gitu aja sih. Iya, lebih meluas sih ini. Itu aja sih. Baik, menarik. Terima kasih Mas Hamdan. Mas. Ya, kalau saya mungkin sama dengan Mas Hamdan ya, Bang Hamdan. Jadi kalau di awal memang spesifik ke kandungannya, ya kandungan aja. Yang lainnya kecil aja Bang. Ya kecil aja, kecil. Jadi kalau misalkan dia jadi kuadran selain kuadran 1 ya dia seharusnya lebih kecil lagi aja. Ya. Kenapa harus begitu banyak informasi yang disajikan? Saya yakin memang ini sangat seru ya. Tapi kalau misalkan tadi sudah dispesifikkan tokoh utamanya adalah kandungan gizinya, ya kandungan gizinya aja gitu. Ya. Tapi kalau saya mau mengkoreksi kalimatnya Mas Hamdan tadi ya, kalau kandungan gizi kayaknya nggak bisa dipakai pie chart deh. Ya, karena bukan persentase. Ya, kandungan gizi memang betul seperti itu aja, nggak usah pakai pie chart. Ya. Gitu mungkin ya Bang Vio ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, thank you Bang Vio. Berikutnya Bang Vio boleh nunjuk salah satu teman-teman kita, mau yang online atau yang offline silakan. Baik, yang offline tadi ada Anastasia sorry. Ya, Anesta ya Bang ya? Anesta, ya, mohon maaf. Ya, Anestesia, silakan Anestesia. Nih. Oh, Anestesia itu kepanjangan
gitu, nggak bisa. Coba yang pojok. Belum di share screen, Pak. Selamat malam Pak Izi dan teman-teman. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang bagaimana aku merancang infografis untuk tugas kali ini. Jadi di sini aku tuh memilih pantry dari kantor di tempat aku bekerja. Mungkin yang belum tahu, pantry kantor ini adalah merupakan fasilitas bersama yang digunakan oleh karyawan biasanya untuk membuat minuman atau membuat snack-snack yang ringan untuk dimakan gitu. Dan penggunaannya itu mencerminkan pola konsumsi dan kebutuhan yang beragam, namun belum didukung oleh data yang terstruktur. Terus, Pak belum Pak. Infografis ini itu diperlukan ya tentu saja untuk menyajikan data tersebut secara lebih jelas dan mudah dipahami. Lanjut Pak. Di sini aku memilih beberapa data yang aku analisis. Yang pertama ada preferensi konsumsi karyawan, yang kedua ada waktu penggunaan di pantry, dan yang ketiga ada pola penggunaan pantry, yang keempat adalah perilaku kebersihan pengguna pantry tersebut. Lanjut. Jadi dari beberapa data yang tadi itu aku memilih data yang penggunaannya paling tinggi dan dengan pola yang paling jelas juga. Jadi fokusnya adalah di preferensi konsumsi minuman di pantry. Dan data ini dipilih karena yang pertama memiliki tingkat pengguna yang dominan, yang kedua menunjukkan pola konsumsi yang juga konsisten, dan tiga relevan sebagai dasar pengelolaan stok pantry. Selanjutnya ragam grafis dan konsep visual yang aku pakai di sini dari data frekuensi konsumsi minuman sendiri dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan hasil observasi sederhana di pantry kantor, dan data kemudian divisualisasikan menggunakan pie chart untuk menunjukkan perbandingan proporsi secara jelas, dan pie chart dikembangkan menjadi ilustrasi gelas berisi minuman di mana setiap bagian mempresentasikan presentasi konsumsi masing-masing jenis minuman. Terus di sini mungkin bisa dilihat dari infografisnya. Jadi ini adalah data preferensi konsumsi minuman karyawan di pantry kantor saya. Terus visualnya ditunjukkan menggunakan pie chart untuk menunjukkan perbandingan proporsi, dan dikembangkan itu menjadi visual gelas berisi minuman yang masing-masing ada persentasenya gitu ya. Terus narasinya adalah apa yang paling sering diminum di pantry. Jadi di sini mungkin ada headline-nya. Terus yang paling banyak itu 50% di kopi, sudah jelas karena kita banyak kerjaan ya gitu. Terus 30% air putih karena kita harus tetap sehat. 15% teh dan 5% lagi susu gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dikomentari, diberi kritik dan saran, boleh banget teman-teman.
yang mau ngasih komentar yang lain, jangan gede ya. Kita sempat melihat Maharani Nova. Ya kemarin. Selamat malam Pak dan teman-teman. Malam. Menurut saya ini sudah cukup baik untuk merepresentasikan. Tapi apa Anda ada info lain ya selain ini? Ada sih, cuman karena saya pengen infografisnya fokus hanya di satu data saja gitu. Untuk yang kali ini. Sedikit saran mungkin bisa ditambah sedikit narasi kecil di sudut bawah. Soalnya kalau cuman presentase gini kayak ini maksudnya apa ya? Mungkin itu saja sih dari saya. Kira-kira ada saran nggak Mbak Maharani? Kata-katanya apa? Soalnya saya juga bingung. Mungkin sedikit kesimpulan ya, atau mungkin kayak tadi yang sempat disampaikan tentang manfaat juga, kenapa kok datanya lebih banyak yang minum kopi. Oke, Mbak Maharani, makasih. Teman-teman yang offline. Api iya. Oh bisa ke yang nomor 3 tadi Pak? Ketiga. 3 atau 2 ya tadi? Judulnya mau apa? Mengambil, sering mengambil. Oh. Aku kebagian. Apa yang sering tulis? Ya kurang lebih sama kayak Maharani sih Pak. Soalnya kalau dari identifikasi datanya kan mungkin pola penggunaan terus konsumsi karyawan yang masuk ke pantry itu juga mungkin bisa dimasukkan ke iya. Bisa. Udah sih Pak berarti. Ya, terima kasih sarannya Mas Vincent dan Mbak Maharani. Mungkin nanti di tugas UAS saja ya. Kalau saya, itu kamu sudah menggali 4 data ini, ya kan? Sudah menggali 4 data ini, kemudian ya tinggal di filter aja di kuadran itu lah. Belum kamu masukkan ke matriksnya kan ya? Ya meskipun akhirnya kita tahu bahwa yang masuk ke kuadran 1 adalah yang nomor 1, kuadran 2 gak ono, kuadran 3 gak ono, kuadran 4 2 3 4 berarti. Iya enggak? Iya. Ya kenapa enggak sekalian aja yang kuadran 2 yang 2 misalkan, kuadran 3 adalah yang nomor 3, yang kuadran 4 adalah yang nomor 4 gitu misalnya. Ya. Sehingga informasinya mungkin tidak begitu terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak gitu loh ya Nesta ya. Sehingga slide berukuran file size 110 itu worth it untuk di-download gitu Nesta. 110 ini isinya apa? Kok bisa begini tok 110 mega gitu loh. Saya gede kayak dek iki dah. Terima kasih. Soalnya paling gede sih. Ya, gitu ya Nesta ya. Di mana sih kantormu Nesta? Kantormu di mana? Di area. Oh, ono pantry ini kok. Tapi yang bikin siapa?
Yang bikin maksudnya yang bikin minuman ini OP-nya atau dia bikin sendiri gitu? Oh bikin sendiri, nggak ada OP-nya. Ada beda cuma nggak begini. Oh gitu. Oke. Ya gitu kalau saran dari saya. Ini mau direvisi atau biarin gini aja? Iya, oke. Nanti kalau revisi info aja ya. Ya. Thank you Anista. Anista, saya kasih kesempatan untuk menunjuk siapa? Silakan. Mbak Maharani. Boleh Maharani. Nah, stop share dulu ya. Selamat malam Pak dan teman-teman, saya izin share screen. Boleh. Kalian udah pada ketemu yang online ini? Silahkan. Beberapa sudah? Waktu? Dek mana? Oh waktu Pak Kades itu. Oke. Oh aku ketemu si Supri lah gak salah saat itu ya. Iya si Supri. Iya kita ya. Supri besok mana gitu lupa. Iya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, cuman kayaknya terlalu ngezoom kemarin. Terlalu zoom in. Oh, Banyak skill ya, skill untuk belajar dulu, skill, skill banyak. Saya kalau saya cukup Tadi di kantor. aja. iya Pak. Apa ya Pak full screen dia? Tadi juga gitu kan ya, Bang Hamdan tadi. Kalau sekarang? Peter. Cukup. Baik, selamat malam Pak dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Untuk tugas kali ini saya mengambil tentang matcha. Jadi data yang saya masukkan garis besar sebenarnya tentang kenapa matcha ini begitu diminati dan kira-kira ada sebanyak apa sih negara yang mungkin mengkonsumsi atau pemasok matcha terbanyak. Berikut untuk data yang saya masukkan ke dalam poster infografis saya. Ada 8 poin. Untuk susunan prioritas pembagian dari data yang ada 8 poin tadi, saya susun terbagi menjadi untuk kuadran satunya adalah mengapa matcha diminati, lalu alternatif pecinta kopi yang punya masalah lambung, dan gambar gelas matcha. Untuk kuadran 2-nya saya memasukkan apa yang menjadi manfaat dari matcha, lalu negara mana saja yang menjadi penyuplai terbanyak secara persentasenya, dan juga matcha ini disarankan untuk siapa. Lalu untuk kuadran 3-nya sebagai info tambahan saja, yaitu ada tagar yang sedang tren, FOMO matcha, dan juga gambar daun teh. Berikut untuk poster infografi saya memakai infografi statistik, yaitu bar chart. Sekian dari
poster infografi saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dan juga Pak Ezi. Terima kasih. Ya, thank you Marani. Ajarani, silahkan Ajarani. Tinggal Ajarani sama dia gitu. Dari narasinya kan mengapa maca diminati. Untuk dari posternya, kenapa kok nggak fokus di peminat macanya aja? Posternya ini juga terlalu banyak kata-katanya itu dan terlalu kecil tulisannya, jadi nggak bisa fokus ke iya. Baik, Mbak. Terima kasih untuk masukannya. Di sini saya memang membahas seputar maca untuk pengertiannya juga dan manfaatnya juga. Itu yang menjadi alasan kenapa maca ini diminati. Itu kenapa saya masukkan ke dalam poster. Ya, baik, Mbak. Yang online boleh Yolanda. Silakan Yolanda. Sudah bagus sih Pak. Sudah gitu aja. Iya, cuma kalau misalnya untuk budget itu emang hanya untuk menunjukkan populasi terbanyaknya ya. Berarti kalau misalnya budget untuk manfaat dan yang lainnya mungkin harusnya tidak dimasukkan. Benar, Mbak. Karena saya mau nunjukin berapa banyak yang negara yang mengkonsumsi atau menyuplai matcha terbanyak. Yang menunjukkan juga kenapa matcha itu akhirnya diminati, dilihat dari segi persentase 5 negara terbanyak ini yang menyuplai. Terima kasih. Ya, kalau dari saya, Mbak Rani ya, jadi kan yang ada statistik, ada yang non statistik, ya. Kalau misalkan headline-nya adalah mengapa matcha diminati, kamu bisa pakai yang non statistik tuh. Bisa dicek di slide saya yang pertemuan 1 atau 2 ya kayaknya ya. 2 ya. Itu ada tau nggak riwayat atau apa yang kemarin yang bisa kita pakai tuh. Kalau misalkan berdasarkan timeline tuh, ya ada yang itu tuh bisa dipakai tuh, atau berkaitan dengan prosesnya. Jadi awal mulanya macanya gimana sampai akhirnya dikenal oleh orang-orang, mungkin diminum oleh kaisar Jepang gitu misalkan, atau ya apa aku nggak ngerti ya. Nah itu kan kamu yang menggali datanya tuh. Jadi tidak harus statistik, boleh pakai yang non statistik yang itu, nanti bisa dicek lagi di slide saya juga agak lupa tuh leka motor duluan. Kemudian kalau misalkan headline-nya adalah mengapa matcha diminati, kenapa harus bar chart ya? Bar chart itu berarti kan berkaitan dengan statistik. Nah, misalkan di situ konteksnya adalah penyuplai terbanyak, ya berarti dia bukan di kuadran 1 dong, ya kan? Dia hanya sebagai tokoh pembantunya itu, bukan tokoh utamanya. Ya enggak? Dan dia porsinya harusnya lebih kecil dibanding yang lainnya, dibanding dengan teks-teks lainnya yang mendukung untuk menjawab mengapa matcha diminati. Gitu ya Marani ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Marani. Silakan nanti bisa direvisi, saya dikirimin ulang lagi emailnya. Teman-teman yang lain yang sudah presentasi tadi yang online bisa kirim ke email saya ya. Email saya kirim di WA group deh di sini deh. Ya. Baik, Marani. Ya, Marani ada yang mau tanyakan dulu? Sejauh ini saya cukup sudah paham sih Pak. Ya, saya kasih kesempatan Marani untuk menunjuk salah satu temannya, baik yang online ataupun yang online untuk melanjutkan presentasinya, Mbak.
Yang offline deh Pak, biar selang-seling. Oke, boleh. Siapa? Maaf, sekarang masih ada siapa saja yang bisa? Masih ada Zul, Chandra, Hajarani sama Dian, ya. Boleh deh Mas Zul. Zul. Oke, Zul. Rani boleh di close saya screen-nya. Pirang mega Zul, punyamu Zul. Oke. Nggak usah di-download ya, ini aja yang mungkin ya. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya mau presentasi tentang perancangan infografis data komposisi pemain futsal yang ada di tim saya. Ini latar belakangnya, futsal adalah olahraga dinamis yang bergantung pada rotasi dan spesialisasi posisi. Lalu kedua, komposisi skuad yang tidak seimbang dapat mengganggu permainan dan pola rotasi. Serta ketiga, infografis ini dibuat untuk memetakan skuad berdasarkan posisi agar manajemen tim lebih mudah. Sini identifikasi datanya ada 4. Yang pertama, preferensi posisi pemain. Di situ ada 4 posisi, yaitu kiper, anchor, flank, dan juga pivot. Lalu yang kedua ada waktu bermain efektif. Yang ketiga ada pola distribusi bola, passing, akurasi, dan juga yang keempat perilaku kedisiplinan pemain. Pemilihan data, di sini saya memilih data komposisi peran pemain dalam skuad karena memiliki tingkat kepintaran yang dominan dalam penentuan starting five, lalu menunjukkan pola komposisi skuad serta relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah. Ini hasilnya? Iya Pak, posternya saya lupa karena mungkin saya salah paham sih Pak tentang tugasnya. Oh gitu. Ya, karena kemarin kan saya tidak masuk, jadi mungkin salah tangkap juga. Jadi kalau nggak masuk nonton recordnya aja kan ini di record nggak sih? Di YouTube sih ya Pak. Di YouTube. Kayaknya di YouTube. Oh, berarti masuk di YouTube. Kayaknya Pak. Kurang tahu juga. Terus orang sing best pemain nggak kan? Kurang tahu ya Pak. Kalau insecure gimana? Berarti judulnya apa? Komposisi pemain dalam. Komposisi pemain. Ya, komposisi pemain dalam satu tim futsal. Di situ sebetulnya saya juga lupa masukkan data berapa banyak orangnya juga. Langsung persentasenya apa? Ya, persentase itu banyak orangnya. Banyak orangnya? Iya. Banyak pemain. Banyak. Dalam satu tim. Dalam satu tim itu ada banyak posisi ya Pak. Mungkin ada kipernya 14,3%. Aku gak tahu ya, maksudnya ya boleh. Kayak tim sepak bola kan Pak. Yang kalau pemainnya kan 12 ya Pak. 11 ya. 11 tapi mungkin maksudnya Mas Zul itu satu tim dalam kayak klub sih Pak. Yang maksudnya klub kan jadi ada banyak pemain ya. Jadi ada kipernya mungkin cuma 20%. Jadi yang masuk di ikut latihannya Pak. Ikut latihannya ada berapa? Berarti kita tangkap ya, dari 5 orang ini dia bisa rata-rata bisa jadi flank gitu maksudnya. Seperti ini Pak. Saya izin menjaga. Seharusnya ya, infografis itu tidak boleh diterangkan. Profesor harus terangkan kembali itu nggak tahu. Jadi sebetulnya itu kayak dalam satu tim kan ada 14 orang. Nah itu dibagi dalam 4 posisi ini Pak.
kayak di sepak bola kan ada posisi kiper, back, gelandang dan juga striker. Nah itu Memang harus 14. biasanya Ketika 14. kompetisi futsal gitu dia harus Iya, kalau yang didaftarkan 14. iya, kalau kompetisi 14. Oh. Oke. Iya, kalau dikasih konteks. Iya. Saya salah tangkap sih. Iya, ada yang mau komentar? Kayaknya udah komentar semua. Iya. Saya izin revisi gak apa-apa. Iya, revisi. Saya di komentar dulu ya. Teman-teman yang online ada mau ngasih komentar nggak? Saya ke siapa ya? Coba di sini ada April Patricia. Mbak, untuk yang tadi ya. Aprila. Kalau bisa. Siapa lagi? Zara. Kalau bisa. Frenzy. Nggak bisa. Saya ngomong nggak tahu. Oke. Oh, nggak ada. Masa nggak ada benar? Teman-teman yang online dengar suara saya? Boleh nanya, Pak? Hah? Kenapa View? Boleh nanya, Pak? Oh boleh. Oh View mau komentar? Boleh silakan. Ya, ini persentase-persentase itu biasanya digunakan untuk mewakili jumlah data yang besar, benar nggak sih? Kalau dalam satu tim itu hanya 14, apa tidak lebih baik langsung angkanya saja ya? Misalnya flank, berapa orang? 5. Apakah terdengar? Mungkin sih tadi pakainya Canva sih, Pak. Jadi mungkin lebih gampang pakai persentase. Itu aja sih. Oke. Iya, rata-rata. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Wio. Zul gitu ya Zul, kalau saran dari saya itu ya ikutin saran-saran yang tadi ya, pembagian kuadran tadi juga belum ada, sehingga kayaknya datanya perlu diperluas lagi, lebih dalam lagi. Nggak harus statistik, ya. Mau non statistik misalkan kalau futsal berarti kira-kira awal mula munculnya futsal tuh boleh, ya kan? Atau kompetisi futsal dari masa ke masa itu kan bisa tuh. Ya, gitu ya Zul ya. Oke, thank you Zul. Atau Zul ada yang mau tanyakan? Oh, pembagian kuadran. Kamu sudah baca selesai ya? Ya apa terus? Masa kan tak terang nama ada. Nanya Chandra mungkin ya, atau nanya si Vincent tuh. Ya Zul ya. Atau nanti like bingung bisa tonton videonya aja ya. Jangan lupa komen, subscribe. Oke, thank you Zul. Zul silakan pilih salah satu, yang online atau yang offline silakan Zul. Yolanda, ya. Silakan Yolanda. Baik Pak, izin screen dulu. Hah? Kenapa Mbak? Untuk topiknya nih tadi kayaknya sama dengan Mbak Rani tentang maca Pak. Apa tidak apa-apa? Oh, gak apa-apa dong. Kan sudut pandang setiap orang beda-beda tuh. Silakan Yolanda. Oke Pak. Apa sudah terdengar? Sudah, kayak PPK ini harus di zoom out dulu atau di full screen. Ada nggak tombol full screen di sana? Nggak ada. Di zoom out aja deh. Dikecilin. Nggak ada. Nah.
Dikit lagi. Dikecilin. Iya. Nah, segitu boleh Yolanda. Oh, oke Pak. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya akan mempresentasikan hasil infografis saya tentang maca. Ya. Untuk informasinya, maca merupakan teh hijau yang berupa bubuk halus sehingga tehnya dapat diminum seutuhnya. Maca berkembang sejak lama di Jepang dan sekarang populer di seluruh dunia. Dan yang mengonsumsinya cukup banyak, tergolong beberapa termasuk masyarakat Jepang sebagai bagian dari tradisi mereka. Yang kedua, orang yang ingin hidup sehat. Dan yang ketiga, pencinta minuman matcha. Untuk matcha sendiri mempunyai manfaat. Yang pertama, memberi ketenangan dan kestabilan energi. Yang kedua, membantu fokus dan relaksasi. Yang ketiga, kaya antioksidan untuk kesehatan kulit dan tubuh. Untuk penyajiannya, itu bubuk matcha dapat dicampur air panas dan di wicks bambu hingga berbusa. Dapat digunakan sebagai campuran latte dan berbagai dessert. Untuk matriksnya, ada bagian yang penting dan tidak penting. Itu yang dimasukkan bagian ini adalah teh hijau yang berupa bubuk halus sehingga dapat diminum seutuhnya. Untuk bagian yang penting dan menarik, merupakan manfaatnya memberi ketenangan dan kestabilan energi, kaya antioksidan untuk kesehatan kulit dan tubuh. Untuk bagian yang tidak penting dan tidak menarik, merupakan prosedur pembuatan matcha, dan bagian yang tidak penting dan menarik, orang yang mengonsumsinya. Untuk ragam grafisnya, saya memilih kategori infografis non-statistik, piktografi petunjuk instruksional. Untuk elemen dan visualisasinya, yang pertama elemen verbal. Untuk judul sendiri, saya memilih matcha sebagai kestabilan energi jiwa yang awet muda. Mengapa saya memilih judul ini? Dikarenakan matcha memiliki beberapa kandungan yang dapat untuk menstabilkan energi, yakni kandungan asam amino yang bernama L-ketanin dan juga mengandung antioksidan yang berguna untuk kesehatan kulit. Untuk elemen visualnya, saya ada ilustrasi dan icon. Dari informasi di atas, saya membaginya sebagai dalam bentuk tabel kerja proses. Yang pertama, data. Datanya adalah matcha sebagai ketenangan dan awet muda dengan senyawa kandungan yang dimilikinya. Dan yang kedua, infografis yang saya pakai non-statistik, piktografi petunjuk instruksional. Untuk visualisasinya, foto secangkir pure matcha dengan kandungan yang terdapat di dalamnya yang dapat dijelaskan dari seduhan matcha sebagai pusatnya. Dan narasinya termasuk judulnya tadi, matcha sebagai kestabilan energi dan jiwa yang awet muda. Ini adalah hasil final outputnya. Kepotong ya? Iya, kayaknya kepotong. Oh, dadakno oke ini tarik. Oh, maaf Pak, kepotong sepertinya. Enggak kok, aman sudah. Dari sini ternyata. Ini bisa di zoom di sini nih. Oke. Mbak di zoom lagi Mbak, zoom in Mbak. Yolanda di zoom in biar lebih kelihatan. Ya, scroll ke bawah. Mentok. Iya, pentok Pak sih. Oh, pakai itu ya.
Slide-nya boleh kamu kirimkan ke kolom chat deh, Mbak. Oh, oke Pak, saya stop screen. Ya, boleh. Dia ngasih komentar ya di sini. Santai kencang deh. Loading tadi Yolanda. Kok sih? 100 MB juga nih kayaknya ini. Mana Yolanda? Masih loading Pak. Tunggu sebentar ya. Oke, kalau kesusahan ke email aja boleh deh. Atau sudah kamu kirim ke email? Belum ya, belum ada. Belum Pak. Ya, boleh kirimkan dulu. Mana Yolanda? Kok lama? Di share screen lagi, boleh. Gila. Dian, silakan Dian. Halo Mbak Yolanda, thank you ya sudah memberikan data tentang matcha. Sebagai matcha lovers senang ya. Oh ya, padahal hampir aja mau nge-head kalau cowok-cowok itu nggak suka matcha, kenapa? Oh. Tapi matcha yang pinggiran ya, pinggiran matcha asli yang dari Jepang kayak rumput loh. Oh berarti Bapak masuk di datanya Mbak Maharani tadi, FOMO matcha. Oke. Kita bangga ya soalnya datanya itu memberikan energi yang stabil dan jiwa yang awet muda. Nah mungkin dengan saya ingin memberi
masukan tadi di hasil kerja atau entah pokoknya di narasi tadi mungkin bisa ditambah narasinya. Mungkin kalau berlebihan mengonsumsi matcha ada efek buruknya juga karena matcha itu nggak pure matcha doang, pasti ada gula dan susunya. Jadi mungkin ditambah narasinya gitu loh, biar tidak terlalu bangga juga, tidak ada sadar diri, terus setiap hari mengonsumsi matcha itu kan tidak baik juga ya, gitu. Itu aja. Bisa dimengerti ya, Yolanda? Ya, kasih. Di narasinya tadi aku sempat. Ya, itu narasinya kan positif semua ya, dikasih satu kesadaran gitu bagi bagi matcha lovers gitu. ya juga. Patah-patah bisa diulang lagi. Tadi mau ngomong apa? Aduh, melek. Hah? Makasih ya? Itu omongannya makasih. Oh, sama-sama Yol. Semangat. Itu aja. Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Oh iya, ya kita tahu kok di daerah memang kayak gitu ya. Tapi MBG bagus-bagus ya? SPPG bangunannya bagus-bagus ya? Kalian emang seakrab itu deh sama yang lanjut? Iya. Ngobrolnya di mana emang? Ada grupnya gitu? Oh, sering ngobrol di situ. Oke. Iya. Saya kira ada gap gitu enggak ya ternyata? Ya alhamdulillah ya. Yang online, ada yang mau ngasih komentar? Kayaknya Bang Amri belum ngomong ya dari tadi ya Bang Amri ya? Udah gak sabar nih pengen ngomong nih Bang Amri nih. Silakan Bang, sikat Bang. Mbak Yolanda mau mungkin nanya, apakah mungkin lebih baik atau mungkin saran ada ajakan mungkin setelah dari data yang ditampilkan ini mungkin ada ajakan untuk meminum matcha. Kalau itu ini enggak, soalnya saya ambil sebaiknya ya seperti ini. Pak terdengar suara saya? Patah-patah Mbak. Putus Mbak. Putus-putus. Atau dibalas di WA grup kalian boleh deh, nggak apa-apa deh. Ya, dibalas di situ aja deh. Kita hormati jaringannya daerahnya Yolanda ya, biar sama enaknya gitu. Kalau saran dari saya mungkin gini ya Yolanda, informasinya mungkin terlalu sedikit ya, sehingga kelihatan sepi gitu. Tadi kan kamu sudah menghimpun kuadran 1, 2, 3, 4-nya juga sudah dihapus, tapi yang muncul di final desainnya baru di kuadran 1 aja tuh. Kuadran 2 sama kuadran 3 belum muncul. Ya, mungkin ditambahin dikit lah ya. Disesuaikan aja sama hierarki visualnya. Jadi nggak sama-sama besar tapi mungkin lebih kecil gitu ya. Ya, Yolanda ya. Thank you Yolanda. Nanti Terima bisa kasih, Pak. direvisi, dikirim ke saya via email aja ya. Yolanda silakan tunjuk yang berikutnya. Tinggal Dian. Oh, 2 ya, tinggal Dian sama sorry. Kalau yang offline ada Dian, Najarani sama Chandra, atau kalau mau pilih yang online juga boleh tuh. Silakan Yolanda. Saya pilih Mas Chandra saja. Ya, Chandra, sikat Chandra.
Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan perancangan infografis, yaitu visual data pemilihan isi bakso keliling. Oke, next. Latar belakangnya gini, setiap individu memiliki preferensi tersendiri dalam memilih ragam isian bakso. Untuk memetakan hal tersebut dilakukan sebuah survei melalui metode wawancara dengan salah satu pedagang bakso keliling di kawasan Saujajar 2. Tujuannya adalah untuk mengetahui persentase pilihan isian bakso dari berbagai kelompok pelanggan yang meliputi pelajar, pekerja, pengemudi ojek online, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian data yang terkumpul adalah jam berjualannya sekitar jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian pembeli ada pelajar, ojol, tukang, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian persentase isi didominasi oleh pentol 50%, kemudian goreng 25%, mie 5%, tahu 10%, siomay 10%. Kemudian ada harga. Pentol kecil 2.000, pentol besar 5.000, mie 1.000, tahu 1.000, siomay 1.000. Oh iya, gorengnya 1.000 Pak, kurang 1. Kemudian data yang saya pilih ya ini persentase isi. Yang dari data yang sudah dikumpulkan dipilih persentase isi untuk digunakan visualisasi infografis dengan menggunakan statistik yang berbentuk pie chart. Untuk visualisasi sendiri, ilustrasi bakso mangkok digunakan sebagai pie chart. Dan ilustrasi di samping ini adalah hasil presentasi isian bakso yang sering dipilih oleh pelanggan. Datanya adalah preferensi pemilihan isi bakso, kemudian visualnya isian bakso yang dibentuk menjadi pie chart. Narasinya adalah persentase pelanggan memilih isian bakso. Mungkin dari teman-teman yang ada perlu ditanyakan atau saran atau kritik. Mas Supri. Halo Mas Supri. Iya Pak. Oh untuk ya udah bagus sih Pak. Ya mungkin di final posternya itu bisa ditampilkan elemen yang lainnya mungkin seperti itu. Kira-kira apa Mas elemen yang perlu ditambahkan? Tadi pakai yang kuadran-kuadran gitu nggak Mas ya? Nah, itu masalahnya saya belum menampilkan di situ untuk kuadran-kuadrannya, tapi udah ada kayak apa tabel-tabel apa saja data yang sudah saya kumpulkan. Ya itu aja sih Mas. Baik Mas Supri. Mang Mas Supri sama jawab apa? Oh. Oh. Ya sama sih, soalnya mirip juga kan maksudnya infografisnya sama kayak punyaku. Karena belum ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin tadi yang identifikasi datanya juga bisa ditambahin, dimasukin lagi. Ya, itu aja Mas. Oh ya, sudah
Oh ya, terima kasih untuk sarannya. Gitu. Nah. Kalau saya tak tambahin ini, gimana cara menggali info ini? Setiap orang datang terus kamu tanyain. Saya tanya ke petugas. Yang jualan itu loh, Pak. Yang jual, pedagangnya. Saya tanya ke pedagangnya. Pedagangnya. Terus. Itu kira-kira itu yang paling sering dipilih itu apa gitu, Pak? Dari setiap itu, Pak. Berarti gimana? Sebelum sampai ke presentase itu angkanya gimana? Pentol jumlahnya berapa? Oh, kalau jumlahnya ini, Pak, apa orangnya kira-kira yang sering dibeli itu apa? Yang sering diambil sama pelanggan itu. Muncul presentase itu hasil dari asumsimu aja berarti? Dari pedagangnya. Pedagangnya ngomong, oh lihat pentol 50% mas. Ini Pak, kayak apa? Pertamanya kayak ambigu gitu. Terus tak bilangin kira-kira berapa persen Pak gitu. Yang biasanya yang beli. Sebenarnya gini, kalau misalkan aku beli pentol ya, aku beli bakso ya, kan aku beli pentol, ya. Terus juga pakai gorengan, terus pakai tahu, ya udah ambil semuanya. Gitu, berarti kan kalau di presentasi ambil semuanya dapat dong. Ini Pak jumlahnya Pak. Oh jumlahnya pentolnya lebih banyak itu. Yang sering dipilih, kadang kan kayak apa? Biasanya kalau malam kan biasanya yang habis duluan biasanya pentol, tinggal kayak mie atau dan yang lain gitu kan. Oh dari situ bisa dari kesimpulan bahwa penjualan pentol itu lebih banyak, Iya. lebih cepat. Gitu, lebih sering habis gitu. Iya. Ya. Jadi mungkin kita tergantung lagi ya informasinya dibagikan dengan di kuadran sehingga yang muncul di sini tidak cuma satu foto ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan? Sudah. Silakan duduk, siapa yang berani? Yang online, yang belum. Minta tolong partisipasi. Mas Supri deh wis. Supri. Ya, boleh Supri. Oke. Silakan Supri. Pak, maaf saya belum ngerjain, Pak. Astagfirullahaladzim, Supri. Ya, Pak. Saya harus kasih Mohon maaf, nilai Pak. berapa kamu, Supri? Maaf, Pak. Parah sih, Supri sih. Padahal ada waktu ya tadi 10 menit buat ngerjain bisa loh. Sibuk kayaknya. Banyak ini ya, murid kursusnya nih kayaknya di Supri. Geser ke siapa, Chandra? Geser ke siapa? Supri fail, gagal. Bang Amri belum deh kayaknya. Iya, Bang Amri dah. Boleh Pak. Coba. Hajarani. Oh. Padahal wis hampir 2 tahun loh. Kalian salah. Oh sama-sama Raninya. Oh, iya. Sitoe Hajarani, Sitoe Marani. Iya sih. Ada Neonuvanya juga, enggak? Itu kan Marani Neonuva tuh kamu. Bang Amri digeser dulu ya ke Hajarani ya. Ya Pak. Sabar Bang Amri. Hajarani yang Pak Lupi. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan presentasi buat hasil perancangan infografis. Saya ambil data dari loket di pekerjaan saya.
Latar belakangnya adalah loket Jawa Timur Park 1 merupakan area pelayanan pembelian tiket bagi pengunjung wahana wisata. Kenapa saya pilih ini? Karena di setiap wahana pasti sebelum memasuki wahana tersebut harus mengunjungi loket ini dulu untuk pembelian tiket. Loket ini menjadi titik awal masuknya pengunjung dengan berbagai pilihan jenis tiket dan waktu kunjungan. Di sini melayani berbagai pembelian tiket melalui aplikasi online maupun on the spot, serta pusat informasi untuk keseluruhan area. Sudah? Kemudian identifikasi data. Data ini dipilih berdasarkan relevansi dan kejelasan pola meliputi yang pertama distribusi kunjungan antara weekday dan weekend, kemudian harga tiketnya, ketiga segmentasi pengunjung, keempat jenis tiket, kemudian metode pembelian. Data ini dipilih karena menunjukkan pola dominan, konsisten, dan mendukung analisis. Selanjutnya pemilihan data. Alasan data ini dipilih dari konteks loket Jatimart 1, data yang paling relevan dan mudah dipahami pengunjung adalah data yang menunjukkan fokus utamanya yaitu pola pembelian tiket dan tipe pengunjung di loket Jatimart 1. Kenapa ini relevan? Loket identik dengan pembelian tiket, kemudian bisa menunjukkan kapan ramai, siapa yang dominan pembelinya, dan jenis tiket yang sering dipilih oleh pengunjung. Yang terakhir cocok untuk divisualisasikan dengan infografis yang menarik. Final outputnya adalah yang pertama data menunjukkan persentase kunjungan weekday dan weekend, kemudian pola pembelian tiket dan jenis tiket dominan. Yang kedua visualisasi. Di sini saya menggunakan wahana roller coaster sebagai icon, kemudian highlight kategori terbanyak, weekend, on the spot, dan rombongannya beserta jenis tiketnya. Narasinya yaitu weekend lebih ramai, yaitu 60%, dan pembelian tiket terbanyak dilakukan on the spot. Pengunjung didominasi rombongan dengan 3 pilihan tiket utama. Sudah. Silakan kalau ada yang ditanya atau memberi saran, kritik saran. Kemudian ada yang mau komentar? Marah nih, biar pas ya. Jadi bukan marah nih. Silakan marah nih. Saya Pak. Soal baru. Nilai bukunya tuh slow putih. Bukunya slow putih. Menurut saya ini overall oke sih. Cuman Mbak yang kuadran 1, kuadran 2 pembagiannya yang mau difokuskan yang mana ya Mbak? Ini yang mau saya fokuskan itu itu sih Mbak, pengunjung, rata-rata pengunjungnya sama banyaknya pengunjung pembelian online atau on the spot. Gitu sih Mbak. Berarti lebih ke data hariannya ya. Gimana Mbak? Berarti lebih ke data hariannya ya Mbak. Iya. Iya Mbak. Mungkin bisa lebih didetailkan ke sana sih. Ini kan sudah mencakup tiket. Itu lebih luas lagi. Kalau memang mau dipertajam kepada pengunjung hariannya, mungkin lebih baik. Sama jangan lupa Mbak dibagi sesuai susunan klasifikasi kuadrannya. Baik Mbak, makasih.
pecat gitu ya? Iya. Iya, tapi pecat isinya lebih dari satu konten yang berbeda, ya kan? Seharusnya kalau misalkan mau jadi pecat, ini saya nangkapnya gini, kamu membagi pengunjung berdasarkan kunjungan weekend sama weekday-nya, ya kan? Kemudian kamu membagi pengunjung juga berdasarkan pembelian tiketnya, on the spot atau yang oh enggak ya? On the spot itu terbanyak, seharusnya lawannya adalah sing aplikasi gitu kan. Kemudian rombongan lebih banyak. Oh dia, aku mikirnya itu on the spot embek rombongan itu satu informasi yang dibagi dua gitu loh, enggak ternyata ya. Jadi di sini ada 4 informasi sebetulnya. Iya, informasi berdasarkan pengunjung, berdasarkan weekday sama weekendnya, kemudian lebih banyak mana on the spot sama aplikasi, kemudian ada rombongan atau sendiri gitu maksudnya. Emang ono datang ke Jatim Park udah sendiri gitu ada? Hah? Apa deh? Me time deh Jatim Park. Oh iya dah. Iya dah. Introvert mungkin dia ya. Oke. Ya gitu. Jadi itu tadi benar kata Mara. Ini kamu harus membagi dulu kuadrannya sehingga akan kelihatan tuh mana yang jadi tokoh utamanya. Ya. Sehingga pecatnya tidak nyampur seperti ini. Nanti yang jadi tokoh utama adalah misalkan pengunjung weekend sama weekday-nya, dia yang menjadi di ilustrasinya, sisanya jadi ilustrasi yang mungkin lebih kecil lagi. Gitu ya. Ada yang menanyakan? Sudah, silakan direvisi nanti dikirim pulang ya. Thank you ya Darani. Ya, berikutnya siapa Darani? Oh gitu, mau dihabiskan dulu yang offline, boleh deh, silakan. Dian. Hah? Sudah kamu kirim belum? Enggak salah kirim. Atau masuk ke spam? Bener masuk. Wah, kenapa berbahaya? Kamu kirim apa? Kenapa masuk ke spam? Pesan ini mungkin berbahaya. Gak usah weh. Katanya aman gitu itu. Pak Gelumi? Gelumi. Kafe mana? Gak ditunjukin? Hah? Ada ininya, sebutan kafenya gitu. Namanya Kopi Kenangan. Kopi Kenangan. Oke, teman-teman, saya akan presentasikan data yang saya dapatkan di kafe Kopi Kenangan di Suhat. Beberapa data yang saya dapatkan di sana pada saat saya masuk dan duduk memperhatikan, ada yang sudah sedia membuka laptop, mungkin nugas, mungkin sedang kerja juga karena situ sepertinya ada mahasiswa dan juga ada yang sedang Zoom gitu, sedang meeting. Terus ada juga di bagian lantai 2-nya ada yang main game atau main handphone. Lalu setelah itu layanannya itu ada juga yang mesen dine in, duduk di situ, dan pick up juga ada pick up pesan dan pulang, lalu ada yang pesan online juga. Terus setelah itu yang saya dapatkan lagi ada yang sedang sendirian, ada bersama dengan temannya, ada bersama dengan pasangan, bersama keluarga, ada yang ngobrol, ada yang sedang teleponan, dan situ kan biasanya ada soundnya, jadi mereka juga ikut nyanyi kalau lagunya mereka suka. Dan dari setelah data itu saya mendapatkan kuadran beberapa yang itu kuadran 1 bekerja, sedang bekerja atau nugas, yang penting dan menarik menurut saya. Lalu yang kedua itu yang me time atau yang sedang ngobrol juga bersama keluarga dan teman. Lalu kuadran 3 itu yang sedang teleponan,
Dan yang tidak menarik di kafe itu karena kodein ini ya, maaf Pak, itu tipe ya, itu pick up harusnya. Pick up. Hah? Take away maksudnya. Take away lalu pesan online dari ojol gitu, delivery gitu. Jadi tabel kerja prosesnya itu dari pengunjung kafe memiliki banyak aktivitas yang saya jelaskan tadi bersama teman, pasangan, ada yang nugas juga, dan secara keseluruhannya itu kafe pada saat itu suasananya berperan untuk yang sedang bekerja atau sedang nugas. Visualisasinya sebuah kopi juga, karena memang tujuannya beli kopi ya, kopi cup, 1 kopi, 2 kopi, pesanan lah, mereka pesan di situ, dan banyak aktivitas di dalam menu kopi yang mereka pesan. Jadi itu aktivitas mereka. Jadi 40% yang saya lihat di situ mereka fokus sama tugas mereka, sama kerjaan mereka. Ada juga yang 25% misalnya itu yang main game, dan yang 5% itu yang delivery. Itu saja dari saya. Ya, sudah. Langsung saya komentar ya. Ya, jadi seharusnya yang disortir berdasarkan kalau ini satu informasi, apa yang ada di KP itu informasi, ya, sehingga nanti di dalamnya ada data yang bisa dijadikan kecap, ya kan? Nah, yang saya masuk di dalam kuadran ini adalah contohnya kayak punya yang teman-teman tadi. Di sana ada informasi aktivitas di KP, kemudian menu yang paling favorit apa, itu kan ada 2 data, ada 2 informasi yang bisa jadi misalnya. Dan satu lagi mungkin dominasi latar belakang pengunjung. Satu lagi misalkan, oh ya boleh, harga berarti bukan statistik ya, harga dari setiap menu yang ada di sana. Satu lagi mungkin, ya boleh, mas aja deh, harga ini mungkin masuk ke kuadran 4 karena tidak perlu ditampilkan, karena konteksnya adalah kamu pengen menunjukkan apa yang ada sih orang-orang di kafe. Itu ya, sehingga aktivitas di kafe ini masuk ke kuadran 1. Ya, sehingga layak kalau misalkan ini yang muncul di sana. Cuman harus ada pengaduan sama kuadran 3 nih kan. Ya, yang dia jadi tokoh pembantu sama karyonya yang masih ingat yang materi yang sebelumnya. Ya, tuh ini ya. Iya Pak. Ada bedakan dulu ya. Jelas Pak, jelas. Ya, nanti jalan kita visi, diulang ya dia ya. Oke. Ya, thank you ya. Terima kasih semua, terima kasih Pak. Kayaknya baru ini deh tepuk tangan tadi. Terakhir. Terus masih ada Bang Amri nih. Silakan Bang Amri. Ya Pak, izin share screen Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Terlihat dengan jelas. Ya, selamat malam teman-teman. Infografis ini datanya dari tempat saya bekerja. Jadi di asuransi kecelakaan. Jadi data yang saya peroleh adalah data kecelakaan sepanjang tahun 2025 berdasarkan karakteristik korban, yaitu jenis kelamin, usia korban, dan dampaknya, fatalitas meninggal dunia atau luka-luka. Datanya itu ada laki-laki 71%, perempuan 28%, dan penjelasannya adalah tingkat mobilitas atau laki-laki lebih berisiko daripada perempuan. Karena isinya adalah persentase data, maka infografis ini menggunakan data infografis statistik. Kuadrannya adalah mungkin yang paling penting kelompok usia dan jenis kelamin. Lalu kuadran kedua total korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka.
Yang kuadran 3 deskripsi data dari penjelasan kuadran 1, dan kuadran 4-nya mungkin logo, kontak, call center, dan sosial media. Berikut adalah final outputnya, demografi korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama tahun 2025. Untuk yang menjadi poin utama adalah jenis kelamin dan kelompok usia. Ini penting untuk ditampilkan di perusahaan karena ini adalah yang kita kerjakan sepanjang tahun 2025. Lalu yang menjadi data pendukungnya total korban, meninggal dunia, dan luka-luka. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Ya, langsung saya koreksi Bang Amri ya. Jadi kalau misalkan ini yang masuk ke kuadran 4 bukan logo Bang. Yang masuk kuadran 4 adalah ya informasi lainnya. Misalkan dari sekian banyak kecelakaan, jenis kendaraan apa saja yang mungkin apa ya berarti ya? Yang sering iya, jenis kendaraan apa aja gitu loh maksudnya. Itu mungkin masuk ke kuadran 4 gitu, sehingga tidak perlu dimasukkan ke sini. Oh iya, gitu Pak. Pak. Ya, Iya, Pak. jadi kan kuadran 4 itu kan tidak perlu masuk ke dalam infografis kan? Oh iya, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan di sini ada dana antara, ya saya nggak peduli deh ya. Ini mungkin ada jadi satu dengan kerjaan Bang Apri ya. Yang mungkin saya koreksi lagi adalah kalau misalkan ini sebagai data yang dihimpun oleh apa ya bilangnya ya tim Markom mungkin ya atau apapun itu deh silakan. Tapi kalau di dalam perkuliahan apalagi yang desain komunikasi visual, grafiknya ini diilustrasikan Bang, biar lebih greget Bang. Jadi misalkan dia cewek, ya berarti apa ya yang bisa disimbolisasikan dengan cewek gitu. Kalau cowok berarti apa ya? Tapi dia dihimpun dalam atau dimanipulasi di dalam pie chart-nya gitu. Contoh kayak kemarin yang data yang di slide saya itu bentuknya roda, kemudian susunan buku. Kemudian apalagi tadi teman-teman yang punyanya Bang Hamdan tadi kan naik motor, kemudian lintasannya membentuk pie chart gitu kan. Nah, itu yang saya maksud dengan visualisasi grafiknya. Gitu ya Bang Amri ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Kemudian kayaknya data naratifnya tidak perlu dimasukkan kalau menurut saya. Karena dari grafiknya aja, dari grafiknya, dari gambar visualnya atau ilustrasinya itu sudah menjelaskan kok menurut saya. Gitu Bang. Siap dikoreksi Pak. Ya, mungkin itu kalau mau dikoreksi kembali, mau direvisi kembali, silakan nanti di-emailkan kembali ya Bang ya, Bang Apri ya. Iya Pak. Ya, Bang Apri ada yang mau tanyakan dulu Bang? Cukup Pak. Ya, terima kasih Bang Apri. Saya Pak, saya stop Pak. Ya, masih ada lagi nggak ya yang teman-teman online yang belum? Boleh resen atau ya? Ya, lah iso tak turun UTS gitu ya. Saya turun UAS maksudku. Nggak ada kayaknya ya. Yes, teman-teman kita ketemu lagi minggu depan kayaknya ya. Terima kasih yang sudah presentasi, yang sudah mengirimkan proyeknya. Saya apresiasi banget di sela-sela kesibukan kalian, baik yang online ataupun yang offline, masih sempat membuat tugas ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak, terima kasih. Malam Pak, terima kasih. Sabar ya teman-teman yang lain. Apa? Minggu depan hari Selasa. Jadi kan? Jadi ibu-ibu ya Selasa ya? Iya kan? Iya. Kita geser ke hari Selasa ya teman-teman ya. Oke? Aman ya? Oke, kita akhiri. Selamat malam semuanya. Bye. Besok ya sayang ya. Iya. Terima kasih Pak.